Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia masih bersama dengan Miss Vivi. Ya, teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Video ini merupakan video lanjutan dari materi sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu mengenai pengertian, kemudian struktur, dan ciri teks prosedur, kemudian tujuan menulis teks prosedur itu apa. Ya, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kebahasaan. Apa saja sih unsur bahasa yang ada dalam teks prosedur? Ya, kalian bisa lihat di situ kebahasaan pada teks prosedur diantaranya adalah penggunaan kalimat perintah, penggunaan kalimat larangan, penggunaan kalimat saran, penggunaan konjungsi, penggunaan kata keterangan. Apa sih yang dimaksud dengan kesemua unsur tersebut? Kita akan bahas satu persatu. Langsung saja, yang pertama adalah kalimat perintah. Nah, teman-teman, perlu kalian ingat, pada kalimat perintah ini ada ciri-ciri yang harus kalian pahami. Ya, yang pertama yaitu menggunakan tanda seru dalam bahasa tulis. Jadi ketika kita ingin menggunakan kalimat perintah dalam bahasa tertulis, maka harus menggunakan tanda seru. Ya, contohnya bagaimana, Miss? Contohnya seperti di situ ada kalimat masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, diakhiri dengan tanda seru. Atau mungkin kalian bisa membuat contoh kalimat lain. Misalnya masukkan mie instan ke dalam air yang sudah mendidih, misalnya seperti itu. Itu adalah kalimat perintah. Nanti dalam bahasa tertulis itu harus kalian akhiri dengan tanda seru, ya. Kemudian yang ciri kedua adalah menggunakan partikel lah atau kan. Seperti apa, Miss, contohnya? Di situ ada contoh kalimatnya, aduklah adonan sampai rata. Nah, partikel yang Miss kasih warna merah di situ itu adalah partikel lah, ya, aduklah. Nah, biasanya prosedur itu teksnya kan banyak memberikan kata-kata perintah seperti itu, ya, aduklah diakhiri dengan lah, kemudian tambahkan garam secukupnya. Asal katanya tambah, kemudian diberikan partikel kan, jadi tambahkan garam secukupnya. Itu kalimat perintah, ya. Tadi sudah ada menggunakan tanda seru, terus menggunakan partikel lah atau partikel kan. Nah, kemudian berpola kalimat inverse. Maksudnya apa sih kalimat inverse? Yaitu yang predikatnya mendahului subjek. Nah, biasanya pada kalimat inverse ini dia ditandai dengan didahului kata kerja. Begitu. Contohnya seperti apa? Lihat di contoh situ ada kalimat masak sup jagung sambil diaduk sampai kental. Nah, masak ini adalah kata kerja, ya. Dia mendahului predikatnya. Kemudian rebus ayam di atas api kecil sampai mendidih. Rebus pun kata kerja. Nah, kedua contoh kalimat itu termasuk kalimat yang berpola inverse, ya. Kemudian yang terakhir, ciri kalimat perintah itu jika dilafalkan berintonasi tinggi di awal dan berintonasi rendah di akhir. Misalnya gimana sih contohnya? Tolong ambilkan buku itu. Ya, itu kan kita intonasi itu nada bicaranya, ya, tinggi rendahnya suara. Tolong ambilkan buku itu. Awalnya tinggi, kemudian berakhir dengan intonasi yang rendah. Seperti itu, teman-teman. Atau contoh lainnya misalnya masukkan bumbu ke dalam mangkuk misalnya. Itu juga memiliki intonasi tinggi di awal, kemudian rendah di akhir. Seperti itu kalimat perintah. Nah, kemudian unsur kebahasaan yang kedua itu ada kalimat larangan yang bermakna untuk melarang orang melakukan sesuatu gitu, ya. Contohnya gimana? Contohnya jangan datang terlambat. Itu kan larangan, jangan. Yang paling bisa kita ketahui itu kalimat larangan, di situ ada kata jangan. Jangan datang terlambat. Kemudian contoh keduanya, jangan berisik saat sedang belajar. Larangan apa maksudnya? Yaitu kita nggak boleh berisik nih kalau lagi belajar, harus belajar dengan tenang gitu, ya. Itu adalah kalimat larangan. Contoh kalimat yang ketiga yaitu jangan datang ke sini. Ya, jangan datang ke sini. Itu juga larangan, ya, teman-teman, ya.
yang berarti kita tidak boleh datang ke tempat tersebut. Oke, selanjutnya yaitu adalah kalimat saran. Kalimat saran ini maksudnya apa sih? Kalimat saran ini adalah kalimat yang isinya pendapat, anjuran, atau usul atas suatu hal. Contohnya bagaimana? Ketika kita ingin memberikan saran, misalnya di situ Miss berikan contoh, saran saya lebih baik kamu memakai pakaian yang lebih sopan. Nah, di situ jelas ya terlihat ada kata-kata saran saya, kemudian lebih baik. Usahakan ketika kita memberikan saran mengenai suatu hal kepada orang lain, itu menggunakan bahasa-bahasa yang baik ya, yang sopan, yang tidak menyinggung. Contohnya bagaimana lagi? Yang kedua, sebaiknya kamu jangan berlebihan memakai make up ke sekolah. Ya, di situ ada kata sebaiknya. Artinya kita sedang memberikan saran kepada seseorang bahwa kalau ke sekolah nggak usah deh pakai make up yang tebal-tebal seperti itu. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, seharusnya kamu tidak terlalu sering bermain game. Nah, ini juga merupakan saran buat kalian juga nih teman-teman yang sedang melihat video ini. Seharusnya kalian tidak terlalu sering main game ya, tetapi lebih ditingkatkan belajarnya. Seperti itu. Oke, setelah kalimat saran, unsur kebahasan lainnya adalah penggunaan konjungsi atau kata sambung. Konjungsi ini sudah kita bahas sebelumnya ya, di video sebelumnya itu udah pernah bahwa konjungsi ini juga disebut dengan kata sambung. Nah, jenis konjungsi itu kan banyak, tetapi dalam teks prosedur ini biasanya digunakan adalah konjungsi yang menyatakan urutan. Maksudnya apa, Miss? Konjungsi yang menyatakan urutan itu misalnya adalah mula-mula, lalu, kemudian. Contoh kalimatnya ada di bawah. Rebus toge dan kacang panjang sampai setengah matang. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Di situ sebenarnya ada penggunaan konjungsi dan penggunaan konjungsi lalu yang Miss kasih warna merah tuh di katanya ya. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Itu merupakan jenis konjungsi yang menyatakan urutan. Atau misalnya ketika kalian membuat teks prosedur seperti ini. Mula-mula cuci beras sampai bersih. Kemudian tiriskan, lalu masukkan beras ke dalam magicom dan tambahkan air. Misalnya seperti itu. Itu adalah konjungsi. Dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi yang menyatakan urutan. Mula-mula, lalu, kemudian. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Konjungsi tidak perlu kita bahas terlalu lama karena sebelumnya kita sudah pernah bahas. Lanjut saja. Berikutnya unsur kebahasannya adalah penggunaan kata keterangan atau biasa juga disebut dengan adverbial atau juga adverbia. Itu adalah kata keterangan. Ya, di sini kata keterangan dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Kita melihat ini semua dalam konteks teks prosedur saja dulu ya. Yang pertama keterangan cara, yaitu untuk apa Miss? Untuk menambahkan keterangan cara, misalnya dengan atau juga secara. Pada contoh kalimatnya misalnya, aduklah adonan secara perlahan. Di situ ada kata secara perlahan. Ini merupakan sebuah keterangan untuk agar kita mengaduk adonan itu dengan cara yang perlahan saja, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah keterangan alat, menjelaskan alat yang digunakan. Panggang makaroni dengan pemanggang bersuhu sedang. Di situ ada alat yang digunakan dalam kalimat tersebut, yaitu apa? Pemanggang. Pemanggang yang bagaimana? Yang bersuhu sedang, ya. Dengan pemanggang bersuhu sedang. Itu adalah keterangannya. Kemudian, yang ketiga adalah keterangan tujuan. Misalnya diawali dengan penggunaan kata untuk, supaya, agar. Contohnya gimana? Contohnya, goreng bakwan sayur dengan api sedang supaya tidak gosong.
Ya, di situ ada tujuannya. Kenapa sih kita harus menggoreng bakwan sayur ini dengan api yang sedang? Kenapa nggak dengan api yang besar gitu ya? Ada tujuannya, yaitu supaya tidak gosong. Seperti itu. Selanjutnya, keterangan tempat. Misalnya, di, dari, dan ke. Contoh kalimatnya. Sajikan sup jagung yang sudah matang di mangkuk. Nah, di situ ada keterangan tempatnya ya, ada diawali dengan penggunaan keterangan di. Di mana? Di mangkuk ya. Bisa juga misalnya kalian panggang adonan di dalam oven, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya, terakhir adalah keterangan waktu. Contoh kalimatnya, panggang adonan bolu selama 15 menit. Tentu saja di situ kita bisa melihat keterangan waktunya yang mana, yaitu selama 15 menit ya. Atau juga misalnya rebus kentang selama 5 menit, misalnya begitu ya. Atau yang lain-lainnya ya, ada keterangan waktunya. Keterangan ini semua biasa kita dapatkan dalam sebuah teks prosedur. Begitu teman-teman. Ya, kira-kira itu saja materi tentang unsur kebahasan yang bisa Miss Vivi sampaikan. Kalau ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa menanyakan langsung nanti melalui pertemuan kita di Google Meet, atau kalian boleh juga untuk menuliskan lebih dahulu pertanyaan kalian di kolom komentar YouTube ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video penjelasan video pembelajaran bahasa Indonesia ini sampai dengan akhir. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata dari Miss Vivi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.